Seperti biasa, pada malam Jumat kali ini gue bakal menceritakan 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Nah, tema untuk cerita-cerita malam ini adalah cerita-cerita yang aneh banget, yang alasan dibalik kejadiannya itu di luar akal sehat. Tapi sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 atau bahkan 3 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke pacar teman lo yang kita sebut saja sebagai Fulana sambil bilang, kepala pusing 7 keliling, kukira kita something, ternyata cuma nothing. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada malam Minggu tanggal 9 Juni tahun 2018, ada sebuah kereta cepat atau kereta Shinkansen sedang berjalan dari stasiun di kota Tokyo menuju ke stasiun di kota Osaka. Pada saat itu, kereta Shinkansen ini cukup penuh karena membawa sekitaran 800 orang penumpang yang ingin menikmati weekend di kota Osaka. Salah satu dari 800 orang penumpang ini ada satu orang pria bernama Tatsuya Miyamoto yang lagi duduk di dekat jendela menikmati pemandangan. Waktu itu, Tatsuya diberikan tugas oleh kantornya untuk mengawasi sebuah event yang ada di kota Osaka. Jadinya pada hari itu, Tatsuya cukup sibuk nih karena untuk seharian penuh, dia bakalan bolak-balik kota Tokyo dan kota Osaka. Pas lagi asik duduk menikmati pemandangan, tiba-tiba aja Tatsuya mendengar suara teriakan dari kursi di bagian belakang gerbong. Suara teriakan ini terdengar seperti suara wanita dan nadanya itu terdengar kayak histeris, nangis, dan merintih kesakitan. Tatsuya yang sempat terkaget itu nengok tuh ya ke belakang dong, ngeliat ada apa ini. Pas dia lihat, ternyata suaranya ini datang dari seorang wanita yang kita sebut saja sebagai Fulana, lagi berjalan pelan-pelan di jalan tengah yang ada di antara bangku kereta. Sambil berjalan, Fulana ini kayak nunduk gitu dan memegangi tubuhnya karena di beberapa spot tubuhnya berlumuran darah. Tatsuya langsung melotot dong karena ini kayak adegan di dalam film horor nih. Kok tiba-tiba ada wanita yang sebadan badannya penuh darah berjalan di dalam kereta. Tatsuya sempat berpikir kalau dia lagi melihat perampakan nih, tapi pas dia melihat ke arah sekitaran dia ya, penumpang yang lainnya yang segerbong dengan dia itu juga sama melotot ke arah wanita yang penuh darah ini. Yang artinya apa yang Tatsuya lihat pada momen itu bukanlah penampakan atau halusinasi dia, melainkan beneran ada wanita berlumuran darah lagi jalan di koridor kereta. Gak lama kemudian dari bangku belakang yang ada di tengah, yang ada di masih sekitarannya Fulana, itu ada satu orang pria berdiri dari bangkunya. Untuk sementara waktu kita sebut saja nih satu orang pria yang baru aja berdiri dengan sebutan Fulan. Nah, penampakannya Fulan itu kayak masih muda banget. Entah itu dia masih pelajar atau mahasiswa, menggunakan kacamata, rambutnya pendek, dan wajahnya kayak wibu-wibu gitulah. Sekilas ya penampakannya Fulan itu kayak pemuda yang innocence. Tapi kalau lo perhatikan baik-baik, ternyata dia sedang memegang sebuah pisau yang berlumuran darah. Selain itu juga kursi yang mepet dengan jendela kelihatan tuh ya, yang ada di sebelahnya si Fulan itu kelihatan seorang wanita yang kita sebut saja dengan Fulani udah merem, udah senderan di bangku dengan badan yang penuh dengan darah juga. Pada momen ini Tatsuya dan juga para penumpang lainnya itu kayak berusaha tuh menyambungkan penampakannya Fulan, Fulana, dan Fulani. Dan begitu udah ngudeng, semua orang yang ada di gerbong kereta itu langsung pada teriak histeris dan berusaha kabur menuju ke bagian depan gerbong. Beberapa ada yang teriak, begal, ada begal, ada begal, ada pembunuh di dalam kereta. Pokoknya suasananya itu chaos banget karena orang-orang pada berusaha pindah tuh ke depan gerbong, kayak pada manjat bangku yang ada di dalam kereta Shinkansen. Sekedar info dan promosi dikit ya, jadi kereta itu adalah salah satu transportasi paling penting bagi warga negara Jepang. Bahkan ya, warga negara Jepang kalau sedang berpergian jauh, mereka lebih memilih untuk naik kereta dibandingkan naik pesawat. Bahkan juga untuk pergi kerja, untuk pergi jalan-jalan, entah itu sendirian atau sama keluarga, mereka biasanya berangkat ke tujuan menggunakan kereta. So bisa dibilang kereta itu kayak punya
tempat khusus di hati para warga negara Jepang. Tapi selain itu juga, kereta juga mempunyai banyak kenangan buruk di hati warga negara Jepang karena kendaraan ini, percaya atau tidak ya, adalah salah satu tempat yang paling berbahaya. Salah satu contoh kejahatan luar biasa yang pernah terjadi di kereta yang ada di Jepang adalah kasus dari Aum Shinrin-yo, sebuah kasus pembunuhan massal yang ada hubungannya dengan sekte ajaran agama sesat. Gue pernah bahas videonya di malam Jumat sekitaran 2 tahun yang lalu. Nanti linknya ada di pojok kanan video atau enggak ada di deskripsi. Nah, dikarenakan warga negara Jepang memiliki kenangan buruk terhadap kereta, pada saat penumpang Shinkansen ngelihat Fulani pada berlumuran darah dan juga si Fulan megang pisau, mereka itu kayak traumanya tuh berasa hidup lagi, kayak berasa flashback lagi. Walaupun begitu, Tatsuya dia nggak langsung panik atau ikutan kabur. Dia malah berusaha membujuk Fulan untuk meredam situasi, untuk menjatuhkan pisaunya. Cuman Fulan nggak mau. Dia malah langsung menerkam Tatsuya yang masih berusaha menenangkan dia. Pas itu terjadi tuh gelut di antara Tatsuya dan Fulan. Sayangnya Fulan itu berhasil menyabet tangannya Tatsuya menggunakan pisau. Di saat Tatsuya lengah, Fulan langsung menyeruduk Tatsuya sampai-sampai Tatsuya terjatuh terkapar di lantai gerbong. Fulan langsung duduk di perutnya Tatsuya, kayak menimpa tubuhnya Tatsuya, lalu mengangkat tinggi-tinggi pisaunya. Pas ini ya, Tatsuya yang tangannya berdarah itu masih berusaha tuh meredam situasi. Kayak dia bilang kayak, hentikan apa yang kamu lakukan, hentikan ini semua. Nah, perhatian para penumpang yang lain itu terbagi tuh menjadi dua. Beberapa ada yang menonton pergulatan di antara Tatsuya dan Fulan. Beberapa lagi ada yang berusaha memencet tombol emergency atau enggak kabur ke gerbong selanjutnya. Tujuan mereka memencet tombol darurat, tombol emergency adalah supaya mereka ingin segera kabur dari gerbong ini, atau setidaknya ada pihak dari kereta Shinkansen yang membantu mereka. Cuman pas itu kereta Shinkansen kan lagi bergerak dengan cepat. Mereka nggak bisa tuh langsung berhenti mendadak di rel kereta api. Sampailah sekitaran beberapa menit kemudian, kereta Shinkansen akhirnya bisa tuh berhenti darurat di stasiun Odawara. Pas ini, polisi langsung masuk ke Shinkansen dan langsung meringkus Fulan yang sekarang sedang berdiri diam, tapi badannya itu juga penuh dengan percikan darah. Di saat yang bersamaan, polisi juga menemukan Tatsuya kondisinya sekarang udah terbujur kaku, meninggal dunia akibat 10 luka tusukan di tubuh dan 1 luka tusukan fatal di leher. Selain itu juga, Fulana dan Fulani, 2 wanita yang berlumuran darah tadi, langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kondisinya sudah kritis. Pada saat diinterogasi di kantor polisi, ternyata identitas dari Fulan adalah seorang pria berumur 22 tahun yang bernama Ichiro Kojimo. Dan hal pertama yang Ichiro ungkapkan pada saat interogasi adalah waktu itu dengan wajah yang dingin, datar, tanpa ekspresi, dia bilang, "Aku gagal membunuh orang yang ada di dekat jendela. Jadinya aku bunuh aja orang yang berusaha menghadapiku." Polisi gali lagi dong, mereka nanya, "Kenapa kamu melakukan kejahatan ini?" Lagi-lagi dengan dingin, datar, tanpa ekspresi, Ichiro menjawab, "Aku bercita-cita ingin dipenjara seumur hidup." Ternyata pada hari itu Ichiro sengaja naik ke kereta Shinkansen karena berencana ingin membunuh 2 orang. Jadi sebelum dia berangkat, dia udah tahu kalau di Jepang kalau lo membunuh 3 orang, lo bakalan auto mendapatkan hukuman mati. Tapi kalau lo membunuh 2 orang, lo bakalan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Maka dari itu, Ichiro naik kereta Shinkansen dengan rencana ingin membunuh 2 orang random. Nah, pada saat sedang menjalankan aksinya, pada saat dia lagi menusuk-nusuk Fulani, orang pertama nih ya, Ichiro sempat terdiam karena shock, karena kena mental gitu, karena darah yang keluar dari tubuhnya Fulani itu keluar banyak banget. Dan ketika dia udah sadar, Fulana langsung pindah ke korban kedua, ke Fulana, dan dia tusuk-tusuk. Cuman Fulana itu sempat naik, cepat bangun, berdiri, dan jalan di koridor kereta. Pas itu Ichiro langsung bangun, ingin menyelesaikan nih usaha pembunuhannya Fulani dan Fulana. Tiba-tiba aja Tatsuya terbangun dan menghadang Ichiro, dan ya udah deh, Ichiro memutuskan kalau korban keduanya adalah
Tatsuya. Pas momen dimana Ichiro menimpa tubuhnya Tatsuya, dia langsung menusukkan pisaunya ini ke tubuhnya Tatsuya berkali-kali sampai dia meninggal dunia. Dari sini muncul pertanyaan lagi, yaitu kenapa Ichiro bercita-cita ingin dipenjara untuk seumur hidup? Orang mah kalau punya cita-cita ya, pengen jadi pilot, dokter, astronot, presiden, sugar daddy, sugar baby. Ini kok cita-citanya malah pengen dipenjara seumur hidup. Kayak kenapa? Ternyata setelah digali kembali, Ichiro diketahui mempunyai track record kejahatan yang cukup kurang baik. Jadi pada saat dia masih kelas 2 SMA, dia pernah marah sama ayah dan ibunya karena merasa diperlakukan tidak adil. Gua nggak tahu persis nih inti dari permasalahannya itu apa. Yang jelas pada saat terjadi keributan, Ichiro sering banget melempar pisau dapur atau palu kepada kedua orang tuanya. Dirasa ini adalah bibit-bibit dari perilaku kriminal ya. Waktu itu, orang tuanya Ichiro memasukkan dia ke tempat rehabilitasi. Nah, Ichiro direhab tuh untuk beberapa tahun. Pokoknya sampai dia juga lulus kuliah. Pas lulus kuliah, Ichiro sempat juga bekerja, tapi nggak lama dia tuh dipecat karena menurut dia tempat kerjanya itu toksik banget, nggak cocok sama gue. Di saat yang bersamaan juga, orang tuanya Ichiro kayak menuntut dia untuk grow up, untuk berdewasa dengan cara menolak tinggal bareng. Bisa dibilang orang tuanya Ichiro itu kayak gak mau lagi menampung Ichiro, kayak diusir pelan-pelan. Alhasil dikarenakan gak punya tempat tinggal, Ichiro waktu itu numpang tinggal bareng sama neneknya. Neneknya Ichiro termasuk nenek-nenek yang baik gitulah, yang sayang sama cucunya. Tapi neneknya kayak minta maaf dulu di depan. Kayak bilang kalau neneknya itu nggak bisa membiayai kehidupan Ichiro. Kayak kalau kamu mau tidur di sini ya silahkan aja. Tapi kalau untuk makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari, mohon maaf banget, nenek nggak punya duitnya. Nah entah kenapa ya Ichiro menganggap kalau permintaan maaf neneknya tadi adalah pengusiran secara harus. Yang lagi-lagi, yang padahal neneknya itu cuma bilang kalau duitnya dia itu pas-pasan. Maklum kan udah nenek-nenek, udah pensiun, udah nggak kerja, jadinya cuma bisa mengandalkan duit pensiun atau ya kebaikan dari anggota keluarga yang lainnya. Cuman entah kenapa di kupingnya Ichiro dia kayak merasa terusir gitu dari neneknya sendiri. Jadinya Ichiro kabur tuh dari rumah neneknya dan tinggal sendirian di apartemen yang super duper kecil yang ada di kota Tokyo. Selama di tempat tinggal yang baru, Ichiro menjadi overthinking. Dia masih muda, nggak punya pekerjaan, duitnya tinggal dikit, buat makan, buat minum aja mesti hemat, mau lanjut hidup juga susah, mau mati juga takut. Pokoknya segala hal itu dia pikirin lah. Nah pas lagi mikirin ini, dia nemu nih dua jawaban yang menurut dia adalah solusinya. Dua jawaban ini adalah, pertama, dia mesti dimasukkan ke rumah sakit jiwa, atau yang kedua, dia mesti dipenjara seumur hidup. Pas itu dia berpikiran, kalau gue masuk penjara seumur hidup, berarti gue punya nih tempat tinggal dan makanan untuk seumur hidup. Ya udah deh, dari sinilah Ichiro merancang sebuah rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap dua orang. Siapa aja boleh, random, asal dua orang aja. Dan bener banget, dikarenakan Ichiro telah menusuk dua orang wanita dan membunuh satu orang pria, Tatsuya ya, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permintaannya. Setelah pengadilan, Ichiro mendapatkan hukuman penjara untuk seumur hidup. Pada tanggal 26 Mei tahun 1828, ada seorang penjual sepatu yang bernama Jorge Eichmann sedang berdagang di sebuah alun-alun yang ada di kerajaan Bavaria yang nantinya diketahui adalah negara Jerman. Pas Jorge lagi nungguin dagangannya, tiba-tiba aja ada nih seorang bocil laki-laki dengan pakaian lusuh, kotor, wajahnya pucat, kakinya juga keriput banget, jalannya juga rada-rada pincang, lewat di depannya. Raut wajah dari bocil ini sebenarnya kayak remaja. Bahkan nantinya diketahuin bocil ini tuh berumur 16 tahun. Tapi mungkin karena tubuhnya bocil ini kurus, ceking, postur tubuhnya membungkuk, dan gerakannya kayak lemes dan lunglai, Jorge itu melihat dia kayak bocil, bukan remaja. Di momen ini secara random ya, bocil laki-laki ini bilang ke Jorge, "Saya ingin menjadi tentara kavaleri seperti ayah saya. Saya ingin menjadi tentara kavaleri seperti ayah saya. Saya ingin menjadi tentara kavaleri seperti ayah saya. Saya." Jorge bingung karena kok
tiba-tiba aja ada bocil yang curcol di depan gue. Ini bocil anaknya siapa? Kok ditinggal sendirian begini? Jorge berusaha tuh nanya baik-baik ke bocil ini kayak, nama kamu siapa? Ada perlu apa? Orang tuamu di mana? Dan sebagainya. Tapi bocil ini ditanya apapun, jawabannya tuh selalu aja, saya ingin menjadi tentara kavaleri seperti ayah saya. Dirasa ini udah mulai rada aneh ya. Jorge lalu membawa bocil misterius ini ke pihak berwajib, semacam security atau polisi di kerajaan Bavaria pada masa tersebut. Nah, di kantor polisi, sekarang giliran polisi nih yang nanya-nanya ke bocil misterius. Tapi bocil misterius ini cuman bilang, saya ingin menjadi tentara kavaleri seperti ayah saya. Karena bingung, polisi memberikan tuh kertas dan pena, meminta bocil ini untuk menuliskan namanya. Pas ini bocil itu menulis kalau namanya dia adalah Kaspar Hauser. Setelah itu kayak dia keingetan sesuatu si Kaspar mengambil sesuatu dari kantong di celananya lalu menyerahkan kepada polisi. Ternyata yang baru aja diserahkan kepada polisi itu adalah 2 buah surat. Polisi baca dong suratnya. Nah, surat pertama itu berisi tulisan yang kelihatannya ditulis dari ibunya Kasper, yang isinya itu kayak sebuah pernyataan untuk mempersilahkan seseorang untuk mengadopsi bocil ini. Kalau sekiranya bocil ini udah gede atau seseorang yang mengadopsi itu tidak bisa membesarkan si bocil lagi, kasihin aja ke Kapten von Wassenik, atasan dari ayahnya Kasper. Nah, ini agak sedikit bingung dan terlalu banyak untuk dicerna ya. It's okay, gua paham. Gua mau lo bersabar dulu karena isi surat keduanya nanti itu lebih membingungkan dan juga aneh. Jadi, pas polisi buka ini surat yang kedua, dilihat dari tulisannya itu berbeda dari surat pertama dan sepertinya ditulis oleh seseorang yang pernah mengadopsi Kasper. Surat keduanya ini bertuliskan, kepada Kapten von Wassenik, bocah laki-laki ini ingin menjadi penembak jitu seperti ayahnya. Ibunya meminta aku untuk merawatnya, namun aku tidak mampu. Jadinya aku tidak pernah membiarkannya keluar dari rumah satu langkah pun. Jika bocah ini melakukan tindakan di luar nalar, habisi saja. Pas polisi membaca surat ini, ada banyak banget pertanyaan di kepalanya polisi. Kayak, siapa ibu dari Kaspar? Kok dia kayak semudah itu menyerahkan Kaspar ke orang lain untuk diadopsi? Siapa juga yang mengadopsi Kaspar? Terus kenapa orang yang mengadopsi Kaspar ini mau mengadopsi dia yang padahal orangnya itu tidak mampu? Kenapa juga Kaspar tidak diperbolehkan untuk keluar rumah? Dan kenapa pula Kaspar kayak dibiarkan aja untuk dihabisin kalau dia melakukan tindakan di luar nalar? Namanya juga bocil ya, pasti kelakuannya itu ya di luar nalar. Sama halnya dengan lo sekarang, polisi juga bingung dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Pas ini polisi nggak ambil pusing. Kebetulan dia kenal tuh dengan Kapten von Wassenik. Kapten von diketahui adalah salah satu petinggi militer di kerajaan Bavaria. Hampir semua militer, polisi, lembaga pertahanan, dan juga lembaga keamanan kenal dengan Kapten von. Polisi yang gak mau ambil pusing ya, bawa aja bocilnya ini, bocil Kasper, ke Kapten von. Siapa tahu beliau tahu jawabannya. Pas bocil Kasper ketemu sama Kapten von, beliau juga nggak tahu sama sekali mengenai bocil Kasper ini siapa. Ya udah deh, daripada bocil ini dilempar ke jalanan lagi, Kapten von kayak memerintahkan polisi untuk memasukkan Kasper ke dalam penjara. Tapi bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai anak yatim piatu. Mungkin dikarenakan pada masa itu belum ada yang namanya panti yatim piatu, jadinya untuk sementara waktu Kasper kayak diberikan tempat tinggal, yaitu sebuah kamar yang lokasinya di dalam penjara. Selama dia di dalam penjara, dia dirawat cukup baik nih. Bisa dibilang kondisinya dipulihkan kembali sampai-sampai tubuhnya yang kurus kering sekarang udah mulai menjadi berisi. Di waktu yang bersamaan juga, polisi dan juga dokter mulai tuh memeriksa asal-usul dari bocil Kasper ini. Nah, waktu itu dokter yang memeriksa bocil Kasper adalah seorang pria yang bernama Dr. Daumer. Dari hasil pemeriksaan Dr. Daumer, dia menemukan kalau bocil Kasper ini sedikit mengalami keterbelakangan mental. Hal ini besar kemungkinan diakibatkan karena bocil Kasper selama masa kecilnya dikurung oleh pengasuhnya. Kendati demikian, bocil Kasper diketahui memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Menurut Dr. Daumer, panca indera bocil Kasper itu di atas manusia normal umumnya.
jauh lebih sensitif. Waktu itu matanya Caspar itu tajam banget. Dia bisa ngelihat nyamuk yang lagi dimakan oleh laba-laba yang sarangnya itu ada di pojok atas sudut ruangan. Selain itu juga matanya Caspar itu bisa juga cepat beradaptasi dengan gelap. Jadinya kalaupun dia berada di ruangan gelap total, dia masih bisa melihat. Bahkan ya Caspar itu bisa menebak logam hanya dengan sekali sentuh. Dr. Dahmer penasaran dong, kamu bisa punya kemampuan ini tuh dari mana? Untuk menggali lebih jauh lagi, Dr. Dahmer kayak mengajarkan Caspar berbicara dan berbahasa dengan normal. Jadi selama ini, dari pertemuan awal sampai sekarang, komunikasi di antara Dr. Dahmer dan Caspar itu cuma pakai isyarat aja. Hal ini bisa terjadi karena Caspar kalau diajak ngomong atau dikasih pertanyaan apapun, jawabannya dia itu selalu satu, saya ingin menjadi tentara seperti ayah saya. Kayak, kamu udah makan belum? Dia jawab, saya ingin menjadi tentara. Kamu namanya siapa? Dia jawab, saya ingin menjadi tentara. Kamu udah subscribe Ewing HD belum? Dia jawab, saya ingin menjadi tentara. Ya udah deh, Dr. Dahmer ajarin tuh cara berbahasa yang baik supaya dia bisa menggali lagi asal-usul dari bocil Caspar. Setelah beberapa waktu belajar, bocil Caspar akhirnya bisa tuh berbahasa walau masih agak belepotan. Waktu itu Caspar bercerita kalau sejak dia kecil, sejauh ingatan dia itu dibesarkan sama seorang bapak-bapak yang dia sendiri gak tahu namanya siapa. Ketika dibesarkan, Caspar kayak disimpan di sebuah basement yang besarnya itu cuma 2 kali 1 meter tanpa cahaya dan cuma ada mainan kuda-kudaan aja yang menemani dia selama masa kecilnya. Selain itu juga setiap harinya dia hanya diberikan makanan berupa roti dan susu dingin sama si Bapak misterius ini. Dan sesekali Bapak misterius ini itu datang membersihkan basement tempat tinggalnya Caspar dan juga memandikan dia. Dia juga tidak diizinkan keluar rumah dan kehidupannya atau dunianya selama Caspar masih kecil itu cuman sebatas basementnya dia aja. Bisa dibilang Caspar ini kayak disimpan dan dirawat lah sama si Bapak misterius di basement, bukan dibesarkan bagaikan sebuah barang gitu yang sesekali ditengok kayak, oh baik-baik aja nih, ya udah aman. Dr. Dahmer terkesima tuh dengan ceritanya bocil Caspar. Dia bahkan berhipotesis bahwa besar kemungkinan kekuatan penglihatan supernya si Caspar, penciuman supernya, terus juga kulitnya yang sensitif dan lain sebagainya itu akibat dari selama ini dibesarkan di dalam basement yang tidak ada cahayanya sama sekali. Sedikit catatannya, layaknya orang yang indera penglihatannya menghilang, biasanya indera lain dari orang tersebut bakalan meningkat tajam, bakalan jadi sensitif. Sama halnya dengan bocil Caspar, dikarenakan dia terbiasa hidup di dalam gelap, panca inderanya itu menjadi meningkat tajam banget, bagaikan seseorang yang memiliki kekuatan super. Dr. Dahmer yang terkesima lalu ngebuat tuh semacam jurnal ilmiah yang dia bukukan menjadi autobiografinya. Dalam bukunya ini, Dr. Dahmer menceritakan kembali tuh tentang bocil Caspar dan juga seluruh kekuatan supernya. Pas dipublis, Dr. Dahmer cuman berharap kalau bukunya itu cuman laku di kalangan dokter aja. Secara ini kan jurnal ilmiah yang biasanya yang membaca jurnal itu pastinya orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang dokter juga. Ternyata bukunya Dr. Dahmer ini malah laku keras bahkan di kalangan pembaca yang bukan dokter. Banyak nih orang-orang yang ingin bertemu langsung dengan bocil Caspar, sekedar ingin melihat atau bahkan juga meneliti lebih jauh. Bisa dibilang bocil Caspar sekarang mendadak menjadi terkenal, menjadi viral. Sayangnya gara-gara viral inilah bocil Caspar malah mendapatin sebuah tragedi. Pada tanggal 14 Desember tahun 1833, pada saat bocil Caspar berusia 21 tahun, udah nggak bocil lagi nih ya, dia waktu itu ditemukan telah tewas di ruang tamu Dr. Dahmer. Saat itu Caspar diketahui mengalami luka tusuk yang cukup dalam di dadanya, menembus paru dan juga jantungnya. Dikarenakan lukanya cukup fatal, Caspar meninggal dunia pada usianya yang ke-21 tahun. Dikarenakan itu juga, misteri asal-usulnya Caspar Hauser sampai sekarang masih terus menjadi misteri yang diperbincangkan.
Pada bulan Desember tahun 1944, ada seorang tentara Jepang berumur 22 tahun yang bernama Hiro Onada. Pada bulan tersebut Hiro mendapatkan perintah dari militer Jepang untuk melakukan sebuah misi di sebuah pulau yang bernama Pulau Lubang yang ada di negara Filipina. Sekedar info pada masa Perang Dunia Kedua, Filipina diketahui merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Walaupun luas pulau ini relatif kecil, oleh pihak Amerika Serikat, Pulau Lubang dijadikan semacam pangkalan militer gitu karena lokasinya cukup strategis. Nah, pada saat Hiro sampai ke Pulau Lubang, dia diberikan misi untuk mengusir tentara Amerika Serikat dari Pulau Lubang. Untuk bisa menyelesaikan misi ini, pemerintah Jepang kayak memerintahkan Hiro untuk melakukan taktik yang bernama taktik gerilya. Buat yang belum tahu, taktik gerilya adalah taktik perang yang dilakukan dengan cara bersembunyi-sembunyi, menyerang secara mendadak, dan bergerak dalam unit yang kecil. Nah, supaya taktik gerilya ini sukses, Hiro bersama dengan beberapa anggota pasukannya ini pada bersembunyi di hutan menghindari tentara Amerika Serikat. Pokoknya menyelinap, jangan sampai ketahuan. Waktu itu, Hiro dan pasukannya pada bertahan hidup nih dengan cara memakan tanaman atau buah yang ada di hutan, bahkan juga diam-diam mencuri ternak dari warga sekitar. Dia benar-benar berhati-hati banget dalam menyembunyikan kehadirannya karena militer Jepang itu kayak menekankan banget betapa pentingnya misinya Hiro ini. Selain itu juga, militer Jepang kayak memberikan petuah kepada Hiro yang isinya itu jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Kalaupun nantinya kamu ketangkap, itu jangan pernah menyerah. Ya udah deh, untuk beberapa waktu selanjutnya, Hiro bersama dengan pasukannya itu diam-diam tinggal di Pulau Lubang. Di pulau yang notabene-nya adalah pangkalan militer Amerika Serikat. Memasuki tahun 1945, seperti yang kita pelajarin dalam buku sejarah kondisi Jepang pada saat Perang Dunia Kedua ini udah mulai terdesak. Banyak pasukan tentara Jepang yang tewas atau ditarik mundur dari medan perang karena ada banyak perlawanan yang dilakukan di negara yang melawan Jepang. Termasuk juga pasukannya Hiro yang ada di Pulau Lubang, negara Filipina. Pas bulan Februari tahun 1945, pasukannya Hiro terdesak masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan dan udah pada mencar tuh. Waktu itu Hiro memang terpencar tapi masih bersama dengan 3 orang tentara Jepang yang diketahui bernama Akatsu, Kozuka, dan Shimada. Pada masa ini mereka terus bergerilya tuh, kayak mempertahankan dirinya sambil juga terus mundur masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi karena tentara Amerika Serikat dan tentara Filipina mulai menyerang dengan agresif. Alhasil dikarenakan serangan ini salah satu rekanan tentaranya Hiro yang bernama Shimada menjadi gugur. Jadinya tinggal 3 orang doang nih, Hiro, Akatsu, dan Kozuka. Nah, supaya tidak ada lagi rekanan yang gugur dalam berperang, Hiro memutuskan untuk radio silence. Hiro, Akatsu, dan Kozuka kayak menutup saluran radio dari pusat militer Jepang karena mereka menduga kalau radionya mereka itu udah dibajak siarannya oleh tentara Amerika Serikat dan juga Filipina. Mereka takut kalau tentara Amerika Serikat dan Filipina itu nguping tuh saluran radionya Hiro. Jadinya lokasinya Hiro dan kawan-kawan jadi ketahuan. Jadinya Hiro, Akatsu, dan Kozuka sama sekali tidak ada kontak radio dengan militer Jepang nih. Dikarenakan tidak ada kontak, maka tidak ada koordinasi di antara pasukan Hiro dan militer Jepang. Dikarenakan tidak ada koordinasi, pasukannya Hiro berasumsi berarti kita mesti tetap terus berperang dan bertahan hidup. Ditambah lagi, petuah terakhir yang diberikan oleh militer Jepang kepada Hiro adalah jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Ya udah deh, Hiro dan pasukannya ini beneran tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Yang padahal pada momen di mana pasukannya Hiro melakukan radio silence, negara Jepang itu sedang mengumumkan kalau mereka menyerah dalam Perang Dunia Kedua ini. Negara Jepang juga memberikan selembaran atau berita kepada tentara yang masih ada di medan perang untuk menyerah, untuk berhenti berperang. Kita udah kalah nih. Nah, Hiro dan pasukannya itu sempat tuh melihat dan mendengar sendiri selembaran atau berita negara Jepang yang menyerah dalam berperang. Tapi Hiro dan pasukannya berpikiran kalau ini adalah propaganda musuh yang dirancang untuk memancing Hiro dan pasukannya keluar dari hutan. Bisa dibilang kalau bahasa anak zaman sekarang, Hiro kayak skeptis dengan berita Jepang menyerah dalam berperang. Mereka kayak
Nggak mungkin Jepang menyerah dalam perang. Kan militer Jepang sendiri yang bilang jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Kok malah sekarang mereka menyuruh kita menyerah? Ini nggak nyambung nih. Nah, dikarenakan Hiro dan pasukannya tidak percaya dengan berita ini, mereka memutuskan untuk tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk tetap bersembunyi dan tetap menjalankan misinya untuk berperang. Masalahnya adalah pasukannya Hiro yang terdiri dari dia, Akatsu, dan Kozuka itu terus bersembunyi dan bertahan sampai pada tahun 1974. Sekitaran 27 tahun semenjak Perang Dunia Kedua berakhir. Jadi pada saat tahun 1950, sekitaran 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Hiro, Akatsu, dan Kozuka itu masih bersembunyi nih di dalam hutan yang ada di Pulau Lubang, negara Filipina. Awalnya mereka masih kuat nih, tapi pada akhirnya salah satu anggota pasukannya Hiro yang bernama Akatsu itu nggak kuat bertahan hidup di dalam hutan. Dia pun dengan sepihak memutuskan untuk keluar dari hutan, menyerahkan diri aja. Pasrah. Di pikirannya Akatsu, sebodoh teuing lah kalau orang nantinya ditangkap oleh warga, tentara, atau gimana, nggak tahu. Udah capek main petak umpet di hutan selama 5 atau 6 tahun terakhir nih. Hiro yang melihat Akatsu nekat, menyerah, dan menyerahkan dirinya itu kayak kecewa, kayak menyayangkan keputusan ini. Tapi juga paham, mungkin jiwa patriotismenya Akatsu itu tidak sebesar gua, jadinya dia menyerah. Nah, pada saat Akatsu menyerah, dia disambut baik tuh sama tentara Filipina dan juga tentara Amerika Serikat yang masih menetap di Pulau Lubang. Tentara Filipina dan juga tentara Amerika Serikat bahkan menghubungi militer Jepang untuk menjemput Akatsu untuk dibawa balik lagi ke negara Jepang. Pada saat dijemput sama militer Jepang ya, mereka nanya dong, masih ada lagi nggak yang sembunyi sama kamu di Pulau Lubang ini? Akatsu menjawab, masih ada pak. Masih ada Hiro dan juga Kozuka yang bersembunyi di dalam hutan. Yaudah deh, militer Jepang pun pada saat itu memanggil Hiro dan Kozuka untuk keluar dari persembunyiannya. Kayak, woi pulang woi, perangnya udahan nih, udah bubar nih, ayo pulang. Sayangnya panggilan ini tidak digubris oleh Hiro dan Kozuka karena mereka berpikiran, wah ini sih jebakan, ini sih propaganda. Kita nggak boleh keluar dan mesti terus bersembunyi di dalam hutan karena bisa aja ini tuh jebakan. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Sampailah pada tahun 1954, sekitaran 9 tahun semenjak Perang Dunia Kedua selesai, pemerintah Jepang waktu itu membawa kakak kandungnya Hiro untuk memanggilnya keluar dari dalam hutan. Lagi-lagi suaranya ini tidak digubris oleh Hiro. Dia berpikiran, wah sekarang kakak gua nih yang diculik terus dipaksa untuk memanggil gua keluar dari persembunyian. Ini parah banget nih. Kita jangan sampai pernah menyerah pokoknya. Sampai akhirnya pada tahun 1958 dan 59, sekitaran 12 tahun semenjak Perang Dunia Kedua selesai, pemerintah Jepang, keluarga, warga Pulau Lubang, dan juga tentara Filipina dan Amerika itu melakukan penyisiran di hutan Pulau Lubang. Tujuannya cuma satu, yaitu mencari tahu keberadaan Hiro yang masih bersama dengan Kozuka dan membuat mereka keluar dari hutan karena perang telah selesai. Cuman hasil dari penyisiran ini adalah mereka semua tidak menemukan tuh keberadaannya Hiro ataupun Kozuka. Waktu itu mereka berpendapat mungkin Hiro dan Kozuka sebenarnya telah meninggal dunia dan jenazahnya itu tidak berhasil ditemukan. Alhasil pada bulan Desember tahun 1959, keluarga dan pemerintahan negara Jepang memutuskan kalau Hiro dan Kozuka telah gugur dalam berperang. Mereka juga melakukan upacara kematian untuk Hiro dan Kozuka walau jenazahnya mereka masih belum diketahui keberadaannya. Lalu pada tahun 1972, sekitaran 27 tahun setelah Perang Dunia Kedua selesai, tentara Filipina kayak mendapati serangan misterius gitu berupa tembakan dari dalam hutan di Pulau Lubang. Setelah serangan misterius ini berakhir, ternyata yang menyerang tentara Filipina pada saat itu adalah Kozuka. Pas ini ya, Kozuka ditemukan dalam keadaan tewas akibat tembakan balik dari tentara Filipina. Jenazahnya Kozuka itu langsung dibawa ke Jepang untuk diurus tuh oleh pemerintahan Jepang. Nah, gara-gara peristiwa ini, pemerintah Jepang berpikiran, kalau Kozuka itu tiba-tiba aja menyerang, berarti besar kemungkinan loh ya, Hiro masih hidup. Jadilah pemerintahan Jepang mengirimkan pasukannya ke Pulau Lubang dan dengan izin pemerintahan Filipina,
mereka menyisir kembali tuh hutan yang ada di Pulau Lubang. Tapi lagi-lagi tentara Jepang tidak menemukan tuh jejak keberadaannya Hiro. Mereka kayak nggak tahu apakah Hiro beneran masih hidup bersembunyi di dalam hutan atau sebenarnya udah meninggal dunia. Jadi nggak ada yang tahu nih. 2 tahun selanjutnya, pada tahun 1974, sekitaran 29 tahun semenjak Perang Dunia Kedua telah selesai, pada saat tentara Jepang melakukan penyisiran lagi di hutan Pulau Lubang, mereka akhirnya berhasil tuh menemukan Hiro. Pas itu Hiro ditemukan masih lengkap dengan seragam, senjata, topi, pokoknya semua pakaian militernya itu masih komplit, masih lengkap semua. Hiro pun langsung diamankan dan dibawa nih untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada saat interview, Hiro bilang kalau dia sengaja membuat dirinya bisa ditemukan karena dia merasa kehilangan terhadap Kozuka yang meninggal akibat nekat menyerang tentara Filipina. Bisa dibilang Hiro merasa kesepian karena dia kehilangan Kozuka yang udah hidup bareng bersama dia di hutan di Pulau Lubang selama 27 tahun terakhir. Hiro juga bercerita bahwa pada dasarnya selama dia bersembunyi di dalam hutan nih ya, dia tuh tahu berita mengenai perkembangan dunia. Dia bahkan tahu berita mengenai sistem pemerintahan Jepang yang sudah berubah dan juga Olimpiade Tokyo. Bahkan Hiro jadi paham bahasa Inggris karena dia belajar tuh bahasa Inggris dari siaran radio. Dari sini muncul lagi pertanyaan, kalau Hiro selama ini mendengar perkembangan dunia, seharusnya dia tahu dong mengenai perkembangan Perang Dunia Kedua. Karena Perang Dunia Kedua kan udah berakhir. Kayak kalau udah berakhir, kenapa lo masih berperang? Kenapa lo masih ngumpet di dalam hutan? Hiro menjawab, pada saat dia mendengar berita mengenai perkembangan dunia, dia berpikir kalau berita-berita ini merupakan berita palsu, berita propaganda yang dirancang oleh Amerika Serikat untuk menjebak dirinya. Dia berpikiran berita-berita ini adalah pancingan supaya tentara Jepang itu keluar dari persembunyiannya. Yang padahal siaran radio yang Hiro dengar pada saat dia masih bersembunyi adalah siaran radio lokal, siaran radio yang ada di negara Filipina yang isinya tuh berita, musik, hiburan, dan gak ada sama sekali propagandanya. Dari sini bisa dibilang ya, Hiro itu jiwa patriotisme itu tinggi banget sampai-sampai kita semua rada bingung kayak ini orang loyalitasnya tinggi, halu, atau emang keras kepala aja. Pada masa kepulangan ke Jepang, Hiro dinobatkan tuh sebagai salah satu pahlawan karena dia terus berperang walau perangnya itu udah selesai. Walaupun begitu, berita mengenai Hiro dianggap pahlawan itu mengundang kontroversi karena dia terbukti pernah membunuh penduduk lokal Pulau Lubang pada saat perang telah berakhir. Tapi tetap aja Hiro dinobatkan sebagai pahlawan. Dia bahkan kayak diberikan hadiah dan juga kompensasi atau jasanya gitu ya oleh pemerintahan Jepang. Diketahui ya, kompensasinya ini malah ditolak oleh Hiro. Dia malah kayak menyumbangkan kompensasinya ke salah satu kuil yang ada di Jepang. Dan setelah pulang ke Jepang, Hiro berusaha tuh untuk melanjutkan hidup di zaman yang baru nih ya buat dia. Sayangnya dikarenakan dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, Hiro bersama dengan istrinya memutuskan untuk pindah ke Brazil. Di sana dia mengelola pertanian, peternakan, dan juga sekolah alam sampai pada tahun 2014 Hiro dikabarkan meninggal dunia di umur 91 tahun.